Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Syifa Nabila Giantini Putri, NPM 215.025 sebagai kameramen. Saya Fika Putra Desnarita, NPM 215.046 sebagai konseli. Saya Georgia Pus Pratamasari, NPM 215.030 sebagai editor. Saya Ratna Dityasari, NPM 215.045 sebagai konselor. Di sini kami akan menampilkan video untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah konseling klinis. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Mbak. Oke, tadi habis dari mana ya, Mbak? Dari kantin. Apakah nggak ada pelajaran? Ada Bu. Nah, tadi pelajarannya apa, Mbak? Tadi pelajarannya Bu Rini. Guru bahasa Inggris ya? Iya Bu. Baik, di sini gimana kabarnya? Baik Bu, alhamdulillah. Sepertinya Ibu melihat Mbak datang ke sini, ada yang ingin diperlukan? Ya Bu, sebelumnya maaf Bu, saya datang kemari karena saya ingin melaksanakan konseling dengan Ibu. Apakah Ibu ada waktu? Tentu ada, Mbak. Dengan senang hati Ibu akan membantu Mbak. Jadi kalau Ibu boleh tahu namanya siapa ya, Mbak? Perkenalkan Bu, nama saya Desta dari kelas 12 IPS. Oh, Mbak Desta. Di sini Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ratna Dityasari sebagai guru BK di sini. Oke, baik Mbak Desta, sebelumnya apakah Mbak Desta sudah pernah mengikuti konseling? Sejujurnya belum sih Bu. Berarti baru pertama kali ini ya? Iya Bu. Oke, udah tahu penjelasan tentang konseling itu apa? Belum Bu. Baik, di sini Ibu sedikit menjelaskan tentang konseling. Jadi konseling adalah proses pemberian bantuan melalui diskusi tatap muka untuk seseorang yang mengalami masalah yang akan diselesaikan bersama-sama dengan ahli yang disebut konselor dan berfokus untuk memecahkan suatu masalah-masalah maupun mempelajari teknik tertentu untuk menangani atau cari untuk menghindari masalah tersebut. Di sini Mbak Desta sudah tahu asas belum? Asas apa Bu? Asas kayak dalam konseling ini ada asas. Ya, Nah, udah ada yang tahu asas belum? Ada berapa? belum. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan asas terlebih dahulu. Dan asas ini terdiri dari 3. Asas yang pertama, asas keterbukaan. Asas keterbukaan ini Mbak Desta bercerita kepada Ibu terbuka, jadi nggak ada yang ditutup-tutupi dengan permasalahannya. Yang kedua, asas kesukarelaan. Jadi Mbak Desta di sini bersukarela bercerita tentang permasalahannya. Yang ketiga, asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan itu antara Ibu dan Mbak rahasia, jadi nggak akan tersebarluaskan gitu. Apakah Mbak sudah paham? Belum memasuki ke tahap inti, Ibu akan memberikan surat pernyataan persetujuan. Bisa diisi terlebih dahulu, Mbak. Ini boleh pindah ke pen.
berapa ya Bu? Ini tanggal 7. Surat pernyataan kesetujuan menjelaskan tentang batasan waktu pada sesi hari ini. Ibu membatasi konseling ini 45 menit. Apakah Mbak setuju? Setuju Bu. Baik Mbak, sebelumnya konseling dimulai, kita melaksanakan refleksi terlebih dahulu ya Mbak. Apakah Mbak Desta bersedia? Sedia Bu. Baik Mbak, kalau begitu apakah posisi duduk Mbak Desta sudah nyaman? Sudah. Ibu mulai ya. Iya Bu. Kalau begitu silakan Mbak Desta tarik nafas dalam-dalam dan hembus perlahan lewat mulut. Kemudian ulangi tarik nafas dalam-dalam lalu hembus lewat mulut. Sekarang apakah sudah rileks Mbak? Sudah Bu. Baik, silakan Mbak Desta langsung menceritakan apa saja permasalahan yang dialami Mbak Desta saat ini. Jadi Bu, saya memiliki masalah keluarga saya itu lama ini bangkrut, lalu ekonomi keluarga saya jadi menurun drastis. Saya juga tidak mempunyai uang lagi untuk membeli barang-barang mewah kesukaan saya kayak tas, sepatu kayak gitu. Hal tersebut membuat saya menjadi cukup tertekan dan depresi. Kalau boleh tahu, ayah Mbak kerja apa ya? Dulu sih pengusaha Bu. Kalau ibu? Ibu rumah tangga. Baik Mbak, apakah yang ingin menceritakan lagi permasalahannya? Iya Bu, masih ada. Silakan lanjut bercerita terlebih dahulu. Jadi Bu, 1 minggu yang lalu saya dan teman saya itu masuk ke toko sepatu. Nah, di situ tuh saya melihat sepatu yang sangat cocok dengan saya, tapi harganya tuh terlalu mahal karena keluarga saya sudah tidak memiliki uang sebanyak dulu. Ekonomi keluarga saya sedang buruk dan saya sangat ingin sepatu tersebut, dan teman saya juga memaksa saya untuk membeli sepatu tersebut Bu. Baik Mbak, apakah Mbak masih ingin bercerita lagi? Sudah cukup Bu. Baik Mbak, jika kalau sudah Mbak bisa menarik nafas perlahan, hembus lewat mulut dan ulangi sekali lagi agar lebih rileks kembali. Apakah sudah rileks Mbak? Nah, saya sudah merasa rileks kembali. Oke, kan jadi tadi sudah melaksanakan teknik asosiasi bebas ya Mbak? Iya Bu. Dan tadi Mbak Desta sudah menceritakan semua masalah yang Mbak Desta alami. Di sini Ibu menyimpulkan bahwa Mbak Desta menginginkan sepatu tersebut, tetapi ekonomi keluarga Mbak Desta tidak mencukupi hal tersebut, begitu ya Mbak? Itu Bu. Boleh tahu tentang ekonomi keluarga Mbak itu gara-gara apa ya Mbak? Sepatu menurun itu gara-gara apa? Gara-gara perusahaan ayah saya itu ditipu oleh perusahaan lain Bu. Jadi perusahaan ayah saya bangkrut dan perusahaan yang lain itu malah jadi semakin kaya. Ya gitulah, jadi perusahaan bangkrut. Di sini Mbak Desta punya adik apa kakak tidak? Punya Bu. Punya adik apa punya kakak? Sebenarnya tuh saya tuh anak tengah, jadi saya punya kakak dan saya punya adik. Kakaknya itu sekarang kuliah atau kerja? Kuliah Bu, Kalau boleh tahu kuliah di mana ya Mbak? di suatu universitas. Kalau adik umur berapa? Umur 9 tahun.
Jadi kalau di rumah itu masih diperhatiin dengan orang tua ya. Masih Bu. Mbak Desta udah kelas 12 nih. Nah, ini mau melanjutkan kuliah atau tidak, atau kerja apa gimana? Sebenarnya tuh Bu, itu pengen kuliah di luar negeri di salah satu universitas ternama juga, tapi saya mengurungkan yang tersebut karena itu karena masalah biaya, dan kalau misal ikut beasiswa saya kan nggak pintar sekali gitu loh Bu, jadi ya saya bingung masa bimbang. Jadi ekonominya keluarga Mbak hari ini kan semakin menurun. Nah, jadi kalau mau beli sesuatu baru pikir-pikir ya Mbak, mahal apa enggaknya gitu ya. Iya. Oke, sebelumnya saya ingin tanya bagaimana perasaan Mbak Desta ke teman Mbak Desta kalau memaksa Mbak Desta untuk membeli sepatu tersebut yang harganya mahal. Nah, saya merasa bingung. Di sisi lain saya sangat sekali menginginkan sepatu tersebut, tetapi di sisi lain saya tidak memiliki uang untuk membeli sepatu tersebut karena harganya yang cukup mahal. Oh, oke. Ibu sangat memahami apa yang Mbak Desta rasakan saat ini. Ketika ingin membeli sesuatu tapi tidak ada uang atau uang yang tidak cukup, lalu ibu ingin bertanya lagi di saat teman Mbak Desta memaksa untuk membeli sepatu tersebut, apakah teman Mbak Desta memberikan saran untuk Mbak Desta, kayak saran besok aja apa gimana gitu, apa mau pinjam uang katanya gitu? Nah, iya Bu, saya menyarankan saya sih agar saya mencuri, lalu hasil dari curian tersebut dijual kembali. Nah, kayak calo gitu loh Bu, dengan harga yang lebih mahal. Di satu sisi saya ingin sekali untuk melakukan ide teman saya, tapi di sisi lain saya takut akan konsekuensi yang saya terima ketika saya sudah mencuri barang tersebut. Oh baik Mbak, Ibu sudah paham apa yang Mbak rasakan saat ini dengan ekonomi keluarga Mbak yang semakin menurun. Di sini Ibu bertanya lagi, rasa takut itu bagaimana ya Mbak Desta yang dirasakan saat ini? Ya, dengan saya melakukan hal tersebut akan menimbulkan dosa juga, apalagi perbuatan mencuri merupakan perbuatan tidak terpuji itu, akan tetapi saya sangat menginginkan sepatu tersebut. Baik, di sini Ibu dapat menarik kesimpulan bahwa Mbak Desta memiliki rasa takut untuk melakukan hal tersebut. Akan tetapi di sisi lain Mbak Desta ingin memiliki sepatu yang harganya agak mahal tersebut. Jadi kalau bisa Mbak Desta ini menabung demi sedikit gitu ya Mbak. Jadi nggak usah ikut teman yang kayak memaksa untuk membeli tapi dengan curian gitu. Tapi saya belum punya apa-apa, kayak saya tuh belum kerja atau apa. Rumah itu dibeli uang saku sama orang tua berapa? 10.000. Dari rumah itu udah bawa bekal makanan apa itu belum Mbak? Sudah. Nah, jadi uang 10.000 itu utuh apa gimana? Dan itu kadang enggak gitu loh Bu. Kalau nggak utuh itu sekitar berapa Mbak kalau nggak utuh gitu? Sekitar berapa ya? 7-8 ribu lah. Nah itu buat jajan sore apa terus ditabung Mbak? Untuk jajan sore juga. Jadi kan sekolah saya tuh kan pagi sampai sore jam 3. Nah saya tuh membawa bekal dari rumah. Ibu saya memasak saya untuk diberi bekal di sekolah, dan ayah saya kerja serabutan.
Tapi itu juga dimakan kan? Apa beli di kantin? Kalau minum atau jajan cemilan kayak gitu beli di kantin dulu. Saya nggak bawa kayak jajan cemilan kayak gitu. Jadi kayak cemilan kayak roti apa gitu beli ya? Ya kayak makaroni pedas atau kerupuk atau roti-rotian kayak gitu kan. Saya sekolah sampai sore, jadi kalau itu saya makan pas siangnya, dan saya juga kalau sampai sore kan lapar ya Bu ya, makanya saya beli roti cuma roti sama minum doang. Kayak saya paham dengan Mbak sekarang saya Ya Bu, saya sangat menginginkan barang tersebut, tetapi uang saya tidak cukup untuk membelinya. Jika saya mengikuti saran dari teman saya tidak berani Bu. Tapi jika saya nekat melakukan hal tersebut, saya akan mendapatkan dosa. Saya takut, apalagi dosa yang ditimbulkan cukup besar. Jadi karena Mbak Dista takut dosa itu timbulnya cukup banyak ya Mbak, apalagi kalau buat tidak baik gitu, membuat Mbak Dista melakukan hal tersebut. Iya Bu, dan sebenarnya tuh saya iri dengan teman saya yang membeli barang apapun tuh tidak memandang harga, kayak langsung beli pakai credit card kayak gitu. Dan saya kadang juga pengen seperti dulu lagi, bisa membeli apapun tanpa memandang harga. Kalau bisa, kalau gitu jangan iri dengan teman ya Mbak. Kan teman itu beda-beda, ada yang kaya, ada yang biasa aja. Pertama kaya, tapi lama-lama itu ya semakin berkurang gitu ya. Jadi kan Mbak Disa kan kayaknya, tapi tetap nabung sedikit biar besok kedepannya itu punya tabungan, dan tabungan itu bisa digunakan sendiri gitu, jadi nggak digunakan sama orang lain gitu. Untuk solusinya bagaimana ya Bu yang harus dilakukan? Menurut Ibu, sebaiknya Mbak Dista mencoba berdamai dengan diri sendiri terlebih dahulu dan menerima keadaan yang sekarang, yang ekonomi keluarganya Mbak Dista menurun ini. Nah, karena itu kondisi ekonomi keluarga Mbak Dista sudah berbeda, tidak seperti dulu lagi. Saya tahu hal tersebut itu berat. Coba pelan-pelan saja ya Mbak. Jika Mbak Dista mempunyai keinginan untuk membeli suatu barang yang tidak dibutuhkan dalam waktu dekat, sebaiknya Mbak Dista terlebih dahulu untuk menabung, bukan malah mencuri barang teman yang lalu dijual kembali ke orang lain gitu ya Mbak. Nah, jadi saya harus berdamai dengan sendiri ya Bu. Karena ekonomi yang sekarang kan roda berputar ya Bu ya. Karena ekonomi yang sekarang kemungkinan itu ujian, dan kemungkinan besok kapan gitu saya bisa kayak kembali dan perusahaan ayah saya nggak bangkrut, dan saya bisa seperti teman-teman yang lain membeli sesuatu apapun tanpa memandang harga. Iya Mbak, benar sekali. Menurut Mbak Dista, dengan kamu dapat berdamai dengan diri sendiri, apakah Mbak Dista yang ingin kamu lakukan? Nah, saya mungkin akan memilih untuk menabung terlebih dahulu sedikit demi sedikit untuk mendapatkan sepatu keinginan saya. Nah, saya juga harus mengerti dan memahami kondisi ekonomi keluarga saya. Nah, sekarang bagaimana perasaan Mbak Dista setelah melakukan sesi konseling saat ini? Saya merasa lega Bu. Lalu bisa dijelaskan tentang apa saja yang sudah kita diskusikan selama sesi konseling tadi Mbak?
Saya jadi paham dan mengerti tentang batasan diri saya sendiri. Saya harus bisa mempertimbangkan antara keinginan dan kebutuhan. Saya juga jadi lebih mengerti dan memahami kondisi keluarga saya. Jadi kayak sudah paham gitu ya. Sudah. Nah, bagus sekali pemikiran Mbak Desta saat ini. Lalu berubah apa yang Mbak Desta yang ingin lakukan saat ini? Saya akan lebih mempertimbangkan apakah barang yang saya inginkan tersebut merupakan barang penting atau tidak. Jika tidak begitu penting, sebaiknya saya akan menunda untuk membeli barang tersebut sampai saya punya uang sendiri untuk membeli barang tersebut. Nah, juga untuk memahami dan mengerti keadaan ekonomi keluarga saya supaya tidak terbebani dengan keinginan saya. Baiklah, berarti Mbak Desta sudah tahu yang apa yang harus dilakukan masa depan atau kedepannya gitu. Sudah tahu, Bu. Bagus. Lalu apa lagi pemikiran atau masalah yang mengganjal di hati Mbak Desta saat ini? Sudah tidak ada, Bu. Oke, syukurlah. Sebelum kita mengakhiri konseling ini, saya akan membagikan sebuah lembar kerja peserta didik, terus evaluasi proses kepuasan konseling terhadap konseling kelompok, ada lembar evaluasi hasil konseling kelompok, kepuasan konseling terhadap konseling kelompok, dan ada lagi, dan besok dikumpulin di tempat ibu ya. Dengan yang Mbak Desta lakukan saat ini, kita akan mengadakan sesi konseling lagi kapan ya, Mbak? Minggu depan saja, Bu. Dengan hari yang sama atau beda? Dan hari yang sama. Jamnya juga sama? Jamnya juga sama. Habis istirahat apa? Istirahat saja, Bu. Baik. Bagus, baik Mbak. Sekarang kan ini waktunya udah mau habis. Nah, karena sesi kursi pada saat ini kita akan tutup. Terima kasih Mbak Desta karena sudah mau meluangkan waktu untuk melaksanakan sesi konseling pada hari ini. Semoga sesi konseling pada hari ini dapat membantu Mbak Desta lebih mencari pikiran yang dalam gitu. Gimana Kak? Ada yang dibantu lagi? Sudah, Bu. Sebelumnya mau tanya, ini dikumpulin kapan ya, Bu? Kalau bisa besok Besok. ya, kalau nggak pagi ya pas jam istirahat juga nggak apa-apa. Terima kasih kembali, Bu, karena membantu saya dalam menyelesaikan permasalahan saya hadapi. Saya mohon izin pamit ya, Bu. Baik Mbak, sampai jumpa minggu depan ya. Baik, Bu. Terima kasih.